Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang saya sayangi dan saya banggakan, sukses buat kalian semua. Suatu kata yang akan kita nantikan, karena dengan usaha dan doa kita yang telah kita lakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik dari apa yang sudah kita lalui. Yuk kita persiapkan diri lagi untuk semangat menyambut kesuksesan. Langsung saja kita bahas nomor 1. Di bawah ini adalah bentuk pemaparan perkawinan yang dilarang selamanya dan sementara waktu boleh. 1. Bibi adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya ke atas. 2. Wanita yang melaksanakan ihram di tanah suci Mekah. 3. Kemenakan atau keponakan perempuan baik dari saudara laki-laki maupun perempuan. 4. Belum berhubungan suami istri akan tetapi sudah akad dan sah jadi ibu tiri. 5. Mengawini dua saudara perempuan dan dilakukan tidak bersamaan, dalam arti sudah meninggal salah satu. 6. Wanita yang ditalak 3 haram dengan bekas suaminya dan sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk haram ghairu ta'bid? Maksudnya adalah orang yang haram kawin untuk masa tertentu saja. Mana jawabannya? Silahkan kalian analisis dan saya akan bacakan untuk jawabannya. Yang A itu ada 1, 2, dan 3. B 2, 4, dan 5. C 2, 3, dan 6. D 2, 5, dan 6. E 2, 3, dan 5. Silakan untuk dicermati satu persatu manakah yang termasuk dilarang untuk menikah selamanya dan hanya untuk sementara waktu, sehingga bisa menentukan pilihan jawaban yang paling tepat. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, betul sekali dari jawaban rekan-rekan, bahwasannya jawaban yang paling tepat untuk terhalangnya pernikahan hanya karena sementara waktu itu ditujukan oleh nomor 2, yaitu wanita yang melaksanakan ihram di tanah suci Mekah. Yang kedua yaitu nomor 5, mengawini dua saudara perempuan dan dilakukan tidak bersamaan, dalam arti sudah meninggal salah satu. Yang ketiga yaitu angka yang nomor 6, wanita yang ditalak 3 haram dengan bekas suaminya dan sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan badan serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya. Dari pernyataan di atas, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D 2, 5, dan 6. Karena yang lain adalah larangan pernikahan untuk selama-lamanya. Seperti halnya nomor 1 itu ada bibi, karena itu adalah jalur nasab dari pihak yang tidak boleh untuk dinikahi. Yang ketiga itu juga termasuk jalur nasab karena termasuk keponakan, tidak boleh untuk dinikahi. Yang nomor 4 itu karena adanya hubungan perkawinan dengan seorang ibu tiri, maka anaknya tidak boleh menikahi walaupun dia belum berhubungan karena sudah berakad, yang membatalkan untuk dilarangnya untuk menikah selama-lamanya kepada ibu tiri. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 2. Di situ ada sebuah potongan ayat Al-Qur'an, Quran surat An-Nahl ayat 49. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Dari potongan Quran surat An-Nahl ayat 49 di atas menunjukkan bahwa sifat malaikat itu adalah A.
malaikat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. B. Malaikat makhluk yang tidak pernah membantah. C. Malaikat selalu mengajak kebaikan dan melarang berbuat maksiat. D. Selalu bertasbih kepada Allah siang dan malam. E. Selalu patuh dan tidak menyombongkan diri. Jadi jawaban yang sesuai dengan inti dari ayat 49 Quran surat An-Nahl di atas, yaitu, silakan untuk dicermati terlebih dahulu kata-kata kuncinya, bahwasanya sifat malaikat itu yang sesuai dengan ayat tersebut apa, karena jawabannya semua hampir memiliki kesamaan terkait dengan sifat-sifat malaikat, yang itu juga memang melekat dari sifat malaikat itu sendiri. Akan tetapi yang paling dominan atau paling ditonjolkan dari ayat tersebut adalah yang mana, sehingga akan menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, silahkan untuk dianalisis terlebih dahulu. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Yuk mari kita bahas bersama-sama bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 49 yang berbunyi tadi, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang malaikat tidak menyombongkan diri. Dari analisis tersebut saya garis bawahi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat di mana para malaikat itu memuji dan bersujud serta menghambakan diri kepadanya, sehingga segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata yang berada di langit dan di bumi, juga para malaikat, sedang para malaikat itu tidak menyombongkan diri. Artinya dia adalah makhluk yang selalu tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu sifat malaikat itu selalu patuh dan tidak menyombongkan diri. Jadi cukup jelas jawaban yang terdapat di dalam kandungan Quran surat An-Nahl ayat 49 tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 3. Pada zaman modern, zaman now seperti ini, seorang dituntut oleh perkembangan zaman yang semakin cepat perubahannya dan materi pelajaran dapat diperoleh dari berbagai sumber. Kegigihan dalam menangkal akan pedihnya kebodohan harus dilakukan oleh anak-anak di masa kini. Dari situlah memerangi kemalasan agar terhindar dari kebodohan yang akan diperoleh di kemudian hari, yang berujung pada kemiskinan ilmu pengetahuan maupun material dan menjadikan kejumudan serta beramal tanpa didasari ilmu atau taklid buta. Maka dari itu, sebagai siswa yang rajin, Andre selalu berusaha memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan dan bertanya kepada bapak atau ibu guru ketika dirasa ada yang masih belum dipahami dari apa yang dia pelajari. Sikap Andre menunjukkan sikap A. Ifah, B. Hikmah, C. Syaja'ah, D adalah E jadal. Manakah dari jawaban yang sesuai dengan pernyataan sikap yang ditunjukkan oleh si Andre sebagai salah seorang siswa yang mampu atau memiliki semangat yang gigih dan berani bertanya kepada bapak ibu guru ketika ada sesuatu yang belum ia pahami? Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu Syaja'ah. Saya akan kupas satu persatu terkait dengan ifah. Ifah yaitu menjaga diri atau menjaga kesucian diri, tidak sesuai dengan apa yang terdapat dalam pemaparan tersebut. Cara yang dipaparkan itu adalah Andre memiliki sifat yang pemberani karena berani bertanya kepada bapak ibu guru. Sedangkan hikmah itu bijaksana, yaitu orang yang mampu mengambil sebuah pelajaran dari apa yang telah ia kerjakan. Kemudian yang syaja'ah yaitu sikap berani untuk memerangi kebodohan
seperti hal yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, orang yang pemberani ketika di medan perang pada zaman dahulu, dengan mengangkat senjata dan menumpas pasukan musuh yang ingin menghancurkan umat Islam. Sehingga sifat syaja'ah ini dalam konteks saat ini itu sudah berbeda di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak lagi untuk memerangi para kaum musyrikin yang menentang ajaran agama kita, akan tetapi sekarang ini sudah tidak ada peperangan lagi seperti halnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan adalah sikap tidak membeda-bedakan orang lain atau di situ bersifat adil. Sedangkan yang jadal yaitu berdebat untuk mengkaji atau mempertahankan suatu argumen kepada orang lain guna untuk mempertahankan argumen yang paling kuat. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4. Al-Quran surah As-Saffat ayat 101 sampai 110 tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu 1. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Setan adalah musuh terbesar bagi manusia. 3. Melalui malaikat senantiasa menampakkan dan memberikan kabar gembira kepadanya. 4. Patuh terhadap perintah orang tua, sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. 5. Cinta kepada anak senantiasa diutamakan. 6. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, musyawarah dalam mengambil keputusan. 7. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 8. Ikhlas atas semua cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jawaban yang paling tepat dari penjelasan Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 110 adalah A. 1, 4, 6, 7, dan 8. B. 1, 2, 4, 6, dan 8. C. 1, 3, 4, 7, dan 8. D. 1, 4, 5, 6, dan 8. E. 1, 5, 6, 7, dan 8. Dari soal tersebut menunjukkan bahwasanya kita harus menganalisa terlebih dahulu dan mengetahui isi kandungan dari Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai 110. Jadi manakah jawaban yang paling tepat? Silahkan untuk dipilih dari jawaban yang terbaik menurut kalian masing-masing. Semoga jawaban kalian bisa benar sesuai dengan kunci jawaban yang akan saya berikan. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang A. 1. Taat kepada perintah Allah. 4. Patuh terhadap perintah orang tua, sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. 6. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, musyawarah dalam mengambil keputusan. 7. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 8. Ikhlas atas semua cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kalau yang ada nomor 5-nya berarti itu salah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terlalu cinta kepada anaknya. Karena kalau terlalu cinta kepada anaknya sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail, karena itu adalah putra satu-satunya yang di situ dia menanti anaknya yang dinanti-nantikan ketika istrinya mengandung dalam usia 12 tahun. Anaknya disuruh untuk menyembelih. Akan tetapi Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan berusaha menyembelih anaknya yang bernama Ismail, sehingga menjadi pelajaran bagi kita untuk memperingati hari raya Idul Kurban. Soal nomor 5. Hayyan adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala yang tergolong ke dalam sifat wajib pada jenis sifat
A. Salbiyah, B. Nafsiyah, C. Maknawiyah, D. Ma'ani, E. Jaiz. Silahkan untuk dipilih salah satu dari jawaban yang paling tepat, karena 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu masih terbagi ke dalam sifat-sifat yang di situ ada 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan yang keempat maknawiyah. Jadi yang ke E, jawaban yang E itu sifat jaiz itu wajib, bukan termasuk ke dalam jawaban yang ditanyakan. Manakah antara A, B, C, dan D yang kalian akan pilih? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu maknawiyah. Sifat hayyan adalah bagian dari sifat wajib pada jenis sifat maknawiyah. Nah, ini soal hampir mirip dengan kata hayat. Kalau hayat itu masuknya ke sifat ma'ani. Jadi kalau hayat ma'ani, kalau hayyan maknawiyah. Soalnya itu dibagi-bagi. Pembagiannya akan saya jelaskan, bahwasanya yang salbiyah itu yang kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kamu binafsi, dan wahdaniyah, itu salbiyah. Kalau nafsiyah itu cuma satu, yaitu wujud. Sedangkan ma'ani yaitu kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sedangkan qadiron, muridan, aliman, hayyan, samian, basiron, mutakaliman adalah sifat maknawiyah. Itulah penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita juga masih manusia yang masih selalu harus belajar dan terus belajar.